Sahabat setia Gumor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 28 Oktober 2020. Kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Yang kita rayakan hari ini adalah Simon yang bukan Petrus, melainkan Simon orang Zelot, dan Yudas yang bukan Iskariot tetapi Yudas Tadeus. Simon yang disebut orang Zelot adalah saudara Yudas Tadeus dan Yakobus anak Alfeus. Ia dipilih oleh Yesus sebagai salah satu dari kelompok ke-12 rasul. Namanya tidak selalu muncul dalam deretan para rasul dari keempat Injil. Ia dikenal sebagai Simon orang Zelot, yang berarti yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Orang Zelot adalah satu kelompok nasionalis yang sangat fanatik, berpegang teguh pada Taurat, dan yang turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Roma pada tahun 67 sampai tahun 70. Simon orang Zelot adalah orang Kanaan yang dipanggil Yesus menjadi rasulnya. Kisah hidupnya dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak dicantumkan dalam Injil. Simon orang Zelot wafat sebagai martir di Edessa, Irak. Yudas Tadeus yang berarti yang berani adalah saudara Yakobus Alfeus atau Yakobus Muda dan juga saudara Simon orang Zelot. Tidak diketahui bagaimana dan kapan Yesus memanggilnya menjadi rasul. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas yang berisi dorongan semangat dan peneguhan kepada umat Kristiani yang berada dalam krisis akhlak pada saat itu. Yudas Tadeus adalah murid yang bertanya kepada Yesus pada malam perjamuan terakhir. Dia berkata, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yudas Tadeus dihormati sebagai santo pelindung bagi kasus-kasus yang secara manusiawi tidak mungkin dihadapi. Dan melalui doa bersama dengan Santo Yudas Tadeus, persoalan-persoalan hidup yang sulit menemukan jawabannya. Ia wafat sebagai martir bersama saudaranya Simon di Irak. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang
untuk mendengarkan Dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, halo shalom. Mengawali cuti bersama dan libur panjang, jangan abai dengan protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu. Setiap kali kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas, bangsa kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda yang menjadi ikhtiar Persatuan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dalam rapatnya juga pernah terjadi loh di Gedung Pemuda Katolik yang sekarang di dalam Kompleks Keuskupan Agung Jakarta atau dalam Kompleks Gereja Katedral. Hari ini kita mendengarkan firman tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya yang disebut sebagai rasul. Sebelum memilih para rasul, Yesus dikatakan berdoa semalam-malaman, dan keesokan harinya Ia memilih ke-12 rasul dengan menyebut nama mereka pribadi-pribadi. Kalau kita cermati bersama, kelompok 12 rasul ini beragam latar belakangnya. Ada yang nelayan, pemungut cukai, ada yang pendosa, macam-macam. Berbeda juga latar belakang suku, namun disatukan dalam sebuah misi yang sama, yakni memberitakan kabar sukacita. Sama seperti peristiwa Sumpah Pemuda yang menyatukan seluruh lapisan bangsa dalam ikhtiar untuk bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil untuk menjadi rasul-rasul Tuhan, rasul pemersatu, rasul zaman milenial yang punya sebuah misi evangelisasi yang baru untuk mewartakan kabar sukacita secara aktual, relevan, dan kreatif. Gowori salah satu gaya evangelisasi baru itu. Sudahkah kita menjadi rasul-rasul pemersatu, rasul-rasul Tuhan yang mewartakan kabar sukacita dalam hidup? Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.